tentang pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu untuk perlindungan konsumen. Literasi keuangan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memungkinkan mereka memahami produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Next. Kemudian apa itu bank? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai institusi keuangan, bank memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu penerimaan simpanan. Bank menerima simpanan dari individu, perusahaan, dan entitas lainnya. Simpanan ini dapat berupa tabungan, deposito, giro, dan atau jenis lainnya. Kemudian yang kedua, pemberian kredit. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan rumah, kendaraan, investasi bisnis, atau kebutuhan konsumen lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi keuangan. Bank menyediakan layanan pembayaran, transfer dana, cek, dan giro kepada nasabahnya. Kemudian yang keempat, pemberian layanan keuangan lainnya. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan tambahan seperti asuransi, perdagangan, valuta asing, penjaminan, dan jasa konsultasi keuangan. Kemudian sebagai nasabah di bank, Anda memiliki hak dan kewajiban. Berikut hak-hak nasabah. Yang pertama yaitu keamanan dan kerahasiaan. Kemudian yang kedua, informasi yang jelas dan lengkap. Yang ketiga, akses rekening. Keempat, perlakuan yang adil. Dan kelima, penyelesaian sengketa. Kemudian kewajiban nasabah. Kewajiban nasabah yaitu yang pertama, mengikuti ketentuan dan perjanjian. Yang kedua, menjaga keamanan informasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat. Yang keempat, melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan layanan dengan bijak. Manfaat menabung di bank. Yang pertama yaitu aman. Menabung di bank memberikan keamanan terhadap risiko kehilangan atau pencurian uang. Kemudian yang kedua, terjamin karena pemerintah melalui lembaga LPS menjamin simpanan nasabah sampai dengan 2 miliar. Kemudian pengelolaan keuangan, dan yang terakhir yaitu berkembang. Manfaat menyimpan di bank. Yang pertama yaitu suku bunga lebih tinggi, kemudian dapat dijaminkan keamanan dan stabilitas, kemudian menimbulkan disiplin menyimpan. Berikut ada contoh-contoh produk kredit. Yang pertama yaitu kredit konsumtif, yang kedua kredit usaha, yang ketiga kredit kendaraan bermotor, yang keempat KPR, kemudian yang kelima kredit berjangka. Biaya produk layanan bank. Biaya layanan perbankan dapat bervariasi tergantung pada produk dan layanan yang Anda gunakan. Yang pertama biasanya yaitu biaya pemeliharaan rekening. Beberapa bank mengenakan biaya bulanan atau tahunan untuk memelihara rekening bank. Kemudian yang kedua, biaya transaksi. Bank dapat mengenakan biaya untuk beberapa jenis transaksi. Kemudian yang ketiga, tingkat bunga pinjaman. Saat meminjam uang dari bank seperti melalui pinjaman pribadi atau hipotek, biasanya Anda akan membayar bunga atas jumlah yang dipinjamkan. Kemudian resiko produk layanan bank. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit terjadi ketika nasabah gagal atau kesulitan membayar pinjaman atau kewajiban finansial lainnya kepada bank. Yang kedua, resiko bunga. Risiko bunga terjadi akibat fluktuasi suku bunga yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman atau pendapatan dari investasi nasabah. Kemudian yang ketiga, hukum dan regulator. Risiko hukum dan regulatori berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan yang dapat mempengaruhi operasi bank dan hak-hak nasabah. Berikut adalah beberapa perpajakan umum yang terkait dengan produk dan layanan perbankan, yaitu pajak bunga. Jika Anda menerima bunga atas simpanan atau deposito di bank, biasanya ada pajak yang dikenakan atas penghasilan bunga tersebut. Pajak ini dikenakan apabila saldo simpanan nasabah jumlahnya melebihi dari Rp7.500.000, maka akan dikenakan pajak sebesar 20% dari pendapatan
diterima. Ini ada salah satu berita yang dikutip oleh CNN Indonesia pada tahun 2017 mengenai perencanaan keuangan. Hanya 12,6% masyarakat Indonesia punya rencana keuangan. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Kemudian yang berikut ini adalah contoh salah satu figur dunia yang kemungkinan perencanaan keuangannya tidak baik, seperti Mike Tyson. Mike Tyson ini dikenal sebagai tinju kelas dunia, juara tinju kelas berat usia 20 tahun, penghasilan selama bertanding sebesar 300 juta US dollar atau setara dengan 4,4 triliun rupiah. Tetapi di tahun 2003 bangkrut dengan hutang sebesar 23 juta US dollar. Kesalahan serius dalam keuangan pribadi. Yang pertama, tidak berupaya menghasilkan lebih. Yang kedua, tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, tidak membuat anggaran pengeluaran. Yang keempat, tidak punya dana darurat dan asuransi. Yang kelima, terbiasa berhutang untuk gaya hidup konsumtif. Yang keenam, tidak mau belajar menabung dan investasi. Yang ketujuh, tidak memikirkan kondisi keuangan masa tua nanti. Berikut piramida perencana keuangan. Yang pertama yaitu pengaturan anggaran. Langkah pertama dalam perencanaan keuangan adalah mengatur anggaran pribadi. Ini melibatkan menentukan pendapatan bulanan. Yang kedua, proteksi keuangan. Setelah mengatur anggaran, langkah berikutnya adalah melindungi diri Anda dari risiko finansial yang tidak terduga. Kemudian dana darurat. Nah, ini yang penting, dana darurat. Selanjutnya penting untuk membangun dana darurat yang mencukupi. Dana darurat adalah tabungan yang disisihkan untuk menghadapi situasi darurat atau keadaan tak terduga. Kemudian perlindungan risiko dan investasi. Setelah membangun dasar yang kuat, langkah selanjutnya adalah melindungi diri dari risiko dan mempertimbangkan investasi jangka panjang. Kemudian pensiun dan perencanaan keuangan jangka panjang. Pada tingkat puncak piramida, perencanaan keuangan jangka panjang menjadi fokus utama. Ini melibatkan merencanakan untuk pensiun, mempersiapkan dana pendidikan anak, atau mencapai tujuan keuangan jangka panjang lainnya. Tahap pengaturan anggaran. Mengenali kondisi saat ini, mengenali anggaran ideal, kemudian menentukan tujuan keuangan. Mengenali kondisi saat ini, Bapak Ibu, saya boleh tanya, kalau boleh tahu ada yang masih nyimpan uang di rumah tidak, atau di bawah kasur gitu? Mengenali kondisi saat ini. Jadi yang pertama membuat catatan harta dan hutang, kemudian yang kedua membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Ada pengumuman sebentar bagi pemilik mobil kendaraan Avanza plat nomor AB1322DF disuruh untuk menggeser parkirnya. Ini begini. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, menghitung rasio kesehatan keuangan. Membuat catatan harta dan hutang. Mari kenali sebenarnya keluarga kita punya apa saja. Harta Anda adalah tempat tinggal, tabungan, toko, perhiasan, piutang, saham, reksadana, unit link, asuransi saver, dan lainnya. Utang adalah semua kewajiban yang kita miliki, baik itu kewajiban dalam bentuk pinjaman uang ataupun kredit pembelian barang seperti motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Catatan, pisahkan harta dan hutang milik pribadi, keluarga dengan harta dan hutang perusahaan. Berikut contoh catatan harta keuangan. Kemudian membuat catatan pemasukan dan pengeluaran.
Berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulannya? Berapa uang yang dipakai untuk belanja harian? Berapa uang yang dipakai untuk bayar listrik setiap bulan, membeli susu, popok, dan membayar uang sekolah? Oleh sebab itu, pastikan kita membuat catatan penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya. Catatan, pisahkan pemasukan pengeluaran rumah tangga dengan usaha Anda. Yang kedua, monitor pemasukan pengeluaran dengan bantuan aplikasi. Berikut catatan penghasilan dan pengeluaran. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu, untuk menghitung rasio kesehatan keuangan. Seperti apa kondisi kesehatan keuangan alias kesehatan dompet keluarga? Pada umumnya ada 4 kondisi yang ingin kita cari tahu. Yang pertama, dana darurat. Untuk menghitung dana darurat, Anda secara lebih spesifik ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Hitung total pengeluaran bulanan Anda. Buatlah daftar semua pengeluaran rutin yang Anda keluarkan setiap bulan, termasuk biaya hidup, tagihan, cicilan transportasi, makan, dan pengeluaran lainnya. Kalikan total pengeluaran bulanan dengan jumlah bulanan yang ingin Anda jadikan sebagai dana darurat. Misalnya, jika Anda ingin memiliki dana darurat setara dengan 6 bulan pengeluaran bulanan, kalikan total pengeluaran bulanan dengan setara 6. Hasil perkalian tersebut akan menjadi target dana darurat Anda. Itulah jumlah yang harus Anda usahakan untuk diinvestasikan ke dalam dana darurat Anda. Berikut ada contoh perhitungannya. Jadi semisal kalau kita masih single, belum menikah, diupayakan yaitu 6 kali dari dana pengeluaran setiap bulannya. Kemudian jika sudah menikah dan belum memiliki anak, 9 kali dari pengeluaran per bulannya. Dan jika sudah menikah, memiliki anak, 12 kali dari pengeluaran setiap bulannya. Kemudian yang kedua yaitu menghitung persentase hutang. Total hutang dibagi total harta. Maksimal adalah 50%, 30% hutang produktif dan 15% hutang konsumtif. Ada yang sudah menghitung di sini Bapak Ibu mengenai hutangnya? Apakah sudah ideal? Kemudian yang ketiga, persentase kemampuan pelunasan hutang. Secara umum rasio hutang terhadap pendapatan yang dianggap sehat adalah kurang dari 30%. Jika rasio hutang Anda melebihi angka ini, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi hutang atau mengatur ulang keuangan Anda. Jadi total cicilan pinjaman dibagi total penghasilan bersih. Maksimal itu totalnya 30% untuk total hutang. Kemudian yang keempat, ukuran menabung. Ukuran menabung yang benar dapat bervariasi tergantung pada situasi keuangan pribadi, tujuan keuangan, dan preferensi individu. Namun ada beberapa pedoman umum yang dapat membantu menentukan ukuran menabung yang sesuai. Minimal adalah 20% dari penghasilan bulanan untuk menabung Bapak Ibu. Semua orang ingin mengalami kelimpahan, tetapi hanya orang yang mau komitmen menghidupi rencana pengeluaranlah yang akan sungguh-sungguh mengalami kelimpahan. Di sini bisa dianggarkan yaitu jadi dari pendapatan kita itu 10% untuk kebaikan, 20% untuk masa depan kita, 40% untuk kebutuhan biaya hidup setiap bulannya, dan 30% untuk cicilan. Buat tujuan keuangan, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Urutkan sesuai prioritas. Buat daftar seluruh keinginan dan kebutuhan yang hendak dicari saat ini dan di masa depan. Contoh rencana keuangan seperti berikut. Yang pertama, memenuhi target fondasi keuangan keluarga. Poinnya itu anggarkan kebutuhan dan keinginan bulanan, kemudian penuhi target dana darurat, dan proteksi keluarga. Proteksi di keluarga di sini yaitu meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, dan asuransi harta benda. Kemudian yang keempat, dana pendidikan anak. Minimal persiapkan persediaan uang pakal masuk playgroup, TK, SD, SMP sampai dengan kuliah. Kemudian dana pensiun, merencanakan usia pensiun dan harapan hidup, memperkirakan kebutuhan biaya bulanan hingga meninggal. Kemudian yang keenam, mempersiapkan warisan seperti properti, asuransi jiwa, emas, dan lain-lain.
Yang kedua, target tujuan keuangan sekunder, yaitu dengan membeli rumah, caranya bisa melalui DP atau menabung atau sewa mulai sejak dini. Yang kedua, modal usaha. Yang ketiga, kendaraan. Yang keempat, gadget. Yang kelima, wisata, kemudian dan lain-lain. Kemudian di sini saya juga akan membahas mengenai pinjaman online. Waspada pinjol ilegal. Apa itu pinjol? Pinjol itu penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Kemudian peminjaman uang secara online atau pinjol mengalami kenaikan yang pesat dalam waktu singkat. Iming-iming kemudahan dalam pencairan keuangan dan bunga yang rendah, banyak yang tertarik untuk ikut dalam pinjaman online. Namun dalam prakteknya banyak keluhan mengenai pinjaman online atau pinjol. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, nilai penyaluran pinjaman online di Indonesia mencapai 22,76 triliun rupiah per Maret 2004. Nominal tersebut tumbuh 8,89% dari bulan sebelumnya yang sebesar 20,90 triliun rupiah. Angka kucuran Maret 2024 juga meroket sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 19,73 triliun pada Maret 2023. Kenaikan yang pesat ini dikarenakan banyak pihak peminjam yang tidak mengetahui bahaya dari pinjaman online dan dampak dari pandemi COVID-19. Ini yang memaksa mereka untuk meminjam, apalagi mereka tidak bisa membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Nih, mohon perhatiannya Bapak Ibu, tolong bisa membedakan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. Kemudian yang harus diperhatikan sebelum gunakan pinjaman online. Yang pertama, pinjam sesuai kebutuhan. Gunakan pinjaman untuk hal produktif, bukan konsumtif. Yang kedua, baca syarat dan ketentuan. Perhatikan beberapa hal seperti biaya, bunga, dan risiko pinjaman. Kemudian yang ketiga, pahami kemampuan diri. Hitung kemampuan untuk dalam membayar angsuran pinjaman. Kemudian yang keempat, gunakan yang terdaftar di OJK. Periksa pinjaman online tersebut di website OJK di www.ojk.go.id. Kemudian 8 ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu tidak terdaftar di OJK. Kemudian yang kedua, penawaran menggunakan SMS atau WA spam. Biasanya ada yang menerima Bapak Ibu tawaran-tawaran pinjaman online bisa via WA atau SMS biasanya.